Oke, akhirnya bisa join juga. Tadi sempat error. Selamat malam teman peduli Ayo Bantu Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Agnes yang akan jadi host untuk ngobrolin campaign Bantu Anak Kanker Bisa Sembuh. Dan malam ini kita akan ngobrol bersama Ibu Ruth, salah satu pengurus dari Yayasan Kanker Anak Indonesia. Halo Ibu Ruth. Halo, apa kabar Agnes? Kabar baik, Bu. Ibu apa kabar? Kita lama nggak jumpa ya. Iya, lama nggak ketemu nih. Iya, nggak Heeh. kontak juga. Kita Gimana? semuanya di rumah ya. Iya, lagi di rumah lagi. Aduh, lagi tinggi banget ini kasusnya. Teman dekat, teman semoma kena semua. Jadi kayak, waduh, Oh tambah dekat iya, aja. oke. Oke. Gimana, Bu Ruth, kegiatannya? Sibuk Kegiatannya, aja nih kayaknya nih. kegiatannya ya kalau kita di YKAI berjalan terus. Oh nih Almeida udah join juga. Iya, Halo, halo salam Maida. kenal, Halo, salam kenal. salam kenal. Salam kenal. Aduh, terima kasih ya sudah pakai baju kuning ya. Iya nih, aku udah pakai. Lupa ini, lupa kita nggak pakai Agnes sama saya nggak pakai baju kuning. Abis kalau di rumah kayaknya udah mulai pikun deh. Kalau saya sehari-hari pakai gini terus sih, Bu. Jadi kayak, ya udah gini terus aja. Oh gitu. Iya. Oke. Oke, Ya, halo oke. Naya, apa kabar? Salam kenal ya, saya Agnes dari Ayo Bantu dan ada Ibu Ruth juga malam ini yang mau ngobrol bareng kita nih. Thank you banget udah luangin waktu malam ini buat ngobrol-ngobrol bareng dan bantu campaign Yayasan Kanker Anak Indonesia juga. Oke, Makasih juga, Kak. Em, ya, inspiratif banget loh Bu Ruth. Naya ini young entrepreneur ya, Naya ya. Ya, Yang umurnya baru 14 atau 15 ya? 14 tahun ini 15 Kak, tapi belum ulang tahun kok. Oh, jadi masih 14 tahun lah ya. Wow, nice. Seneng banget bisa ngobrol nih. Inspiratif banget kalau saya lihat YouTube-nya Naya, terus lihat postingan Naya juga. Seneng banget ya, masih muda tapi sukses gitu. Dan Ah, senangnya lagi, terima kasih, Kak. suksesnya nggak untuk sendiri, tapi untuk sharing juga untuk anak-anak di Yayasan Anak-anak Indonesia. Oke, mungkin saya mau tanya dulu ke Burut kali ya, tentang perjalanan dari YKAI. Nah, em, boleh ceritain nggak Burut, bagaimana YKAI berdiri dan kenapa memilih isu anak kanker? Ya. Em, YKAI didirikan oleh Ibu Sally Sorongan, dia sebagai founder. Itu beliau dan teman-temannya di tahun 2004 itu mulai membantu anak-anak, tapi dari segala penyakit. Dan waktu berjalan, Ibu Sally dan teman-temannya mulai memperhatikan bahwa anak-anak kanker itu perjalanan untuk penyembuhan itu sangat panjang ya. Jadi di tahun 2010 itu beliau dan teman-temannya mulai fokus ke anak-anak kanker. Nah, mendirikan yayasan dengan nama Yayasan Sentuhan Kasih Anak Indonesia yang fokus untuk membantu pengobatan anak-anak kanker. Di tahun 2018 Januari baru nama Yayasan Kanker Anak Indonesia itu tersedia. Jadi dari Yayasan Sentuhan Kasih Anak Indonesia di Januari tahun 2018 kita berubah menjadi Yayasan Kanker Anak Indonesia yang tentunya lebih tepat ya karena kita memang bantuannya khusus untuk anak-anak kanker. Oke, I see, Bu. Selama mendampingi anak pejuang kanker, boleh ceritain nggak sih, Bu, gimana sih semangatnya anak-anak ini gitu? Uh, Kalau anak-anak kanker itu banyak ya, banyak ragamnya dalam arti karena ya itu ya mereka itu pengobatannya itu kan sangat rutin ya, seperti misalnya di kemo itu kan nggak cuma sekali ya.
kemo itu kalau nggak salah 2 tahun ya, satu protokol itu 2 tahun gitu. Jadi bisa bayangin aja kali tiap berapa minggu sekali mesti ke rumah sakit gitu ya. Jadi tiap-tiap anak saya kira banyak ragamnya ya, banyak ragamnya dalam arti kali ada yang menerima dengan baik, oke, ada juga kali yang kurang kurang menerima gitu ya. Jadi ya bukan berotak, oke, tapi barangkali mereka juga ada yang malu ya karena mereka juga nggak boleh sekolah selama protokol kemoterapi itu. Jadi ya banyak juga yang mereka menyendiri gitu ya di rumah gitu ya. Dan rata-rata saya lihat kebanyakan tuh 2 tahun aja nggak sembuh gitu. Banyak yang ngulang lagi protokolnya, ngulang lagi gitu. Kita ambil contoh aja, tadi saya baru lihat foto-foto yang ada donatur yang menyumbang masker. Ada yang anaknya itu di bawah selimut, nggak mau difoto gitu kan. Jadi ibunya yang pegang masker, anaknya gitu. Itu saya ngelihat sendiri gitu. Jadi kayak misalnya waktu sebelum pandemi kita mengadakan aktivitas ya di rumah sakit ya. Itu kita nggak bisa maksa anak-anak itu turun dari ranjang gitu. Biarpun yang barangkali bisa turun gitu ya, biarpun pakai mereka punya infus gitu ya, kita tuntun gitu. Kita nggak bisa maksa. Karena mood mereka itu bisa lain-lain gitu kan. Kita kan Ya, ada betul. yang di kemo hari ini, ada yang di kemo 2 hari yang lalu gitu ya. Jadi mood swingnya mereka itu juga cukup luas ya gitu ya. Jadi memang mereka unik dalam arti ya, bukan kayak kita sakit, misalnya sakit panas, oke, minum obat ke dokter, oke, udah sembuh gitu. Ini kan lama sekali, oke, perjalanannya. Belum yang memang mereka mesti di rumah sendirian gitu. Apalagi Agnes kan juga tahu kita kan membantu yang prasejahtera ya. Jadi kali dukungan keluarga itu karena orang tuanya sibuk, saudara-saudaranya yang lain juga ada kegiatan. Oke, jadi kali semakin menyendiri ya, terisolasi begitu. Iya, aduh, aku senang banget loh bacain komen-komen malam ini. Viewer-viewer kita bener-bener positif vibe banget ya. Followernya Naya ini senang banget deh. Oke, Naya, boleh nanya nggak? Boleh dong, Boleh Kak. boleh ceritain nggak sih kenapa Naya dengan senang hati mau ikutan campaign ini untuk kesembuhan anak-anak kanker melalui ayobantu.com. Terus mungkin bisa ceritain juga nih, siapa tahu Naya pernah ketemu salah satu atau salah beberapa anak penderita kanker juga gitu. Oke, jadi kenapa sebenarnya aku tuh emang pengen concern banget nih di topik cancer ini, karena kemarin tuh aku juga sempat baca-baca banyak kan Kak tentang cancer. Mungkin emang belum semuanya, tapi aku cukup lumayan banyak baca. Itu aku emang lihat juga kalau anak-anak dan juga adik-adik yang didiagnosis menderita cancer ini, emang mereka ini dari keluarga yang kurang mampu, yang dimana emang biaya itu menjadi salah satu hambatan untuk bisa sembuh juga gitu. Dan keterbatasan biaya yang mereka punya ini membuat penyembuhan mereka juga kan menjadi semakin terhambat. Biasanya kan kalau kemoterapi itu yang aku tahu itu kan emang nggak cuma sekali 2 kali, pasti kan dilakukannya bakalan rutin. Nah, itu pasti membutuhkan biaya cukup mahal juga. Maka dari itu di sini aku mau ngajak teman-teman semua untuk bisa bantu adik-adik pejuang cancer supaya bisa survive, supaya kita juga bisa mengembalikan senyum mereka kembali. Dan yang kita tahu juga kan pada saat ini di negara kita obat cancer ini kan sangat-sangat terbatas ya. Dan itu menjadi salah satu hambatan untuk adik-adik kita juga supaya bisa survive. Makanya aku mau ngajak teman-teman semua untuk bisa mengulurkan tangannya, untuk bisa mengeluarkan rasa empatinya, dan untuk bisa saling bantu adik-adik yang didiagnosis menderita kanker supaya bisa sembuh kembali. Amin, amin. Thank you banget. Nah, nih buat teman-teman viewer malam ini, boleh banget dukung Naya untuk kesembuhan anak kanker melalui ayobantu.com. Caranya bisa langsung kunjungi website kami di www.ayobantu.com/Almeida Nayara Peduli Kanker Anak.
Nah, di situ teman-teman bisa langsung donate, mulai dari 10.000, terserah berapapun itu akan sangat-sangat bermanfaat untuk anak-anak di Yayasan Kanker Anak Indonesia. Kembali ke Bu Ruth nih. Bu Ruth, Ya. ada nggak sih momen yang mengharukan, yang paling diingat selama mendampingi anak-anak yang sedang berjuang melawan kanker ini? Hmm, Kalau yang mengharukan barangkali banyak ya. Setiap kali kita ke rumah sakit juga Ya, selalu terharu. Ya, tapi justru itu tantangan buat kita ya, terutama pengurus, oke, atau staf YKAI ya, untuk terus maju terus, oke, ya, bukan cuma dari pencarian dana juga, oke, dari segala hal ya, yang dimisi YKAI ini untuk membantu anak-anak dengan kanker. Kalau yang paling terkesan kalau saya itu ada satu anak yang dioperasi kakinya ya. Yang pertama itu dari Rumah Sakit Fatmawati. Itu dia diamputasi, sudah itu metastasenya dia menyebar ke tubuhnya yang lain, dia meninggal. Jadi dari situ saya mikir gitu ya, apa sih yang kurang? Kita kan sudah bantu obat-obatan ya. Jadi saya mikir terus, oke, rupanya anak-anak ini barangkali karena terisolasi tadi juga mereka dari keluarga yang sederhana gitu ya. Kali nggak cuma medis aja yang perlu kita bantu, tapi kita juga perlu bantu dari segi mental health-nya juga. Jadi dari situ YKAI dibantu oleh beberapa psikolog yang pada mulanya memang agak susah ya untuk orang tua atau anak-anak ini berbicara ya gitu secara terbuka gitu, mereka punya unek-unek atau mereka punya kesulitan apapun gitu yang mereka mau cerita gitu, itu susah sekali. Sampai sekarang kayaknya anak-anak pun agak susah. Biasanya orang tuanya yang punya beban berat tuh orang tuanya yang mau cerita. Pertama kali susah banget, tapi lama-lama mereka juga lebih terbuka. Dan sekarang YKAI juga tiap bulan di akhir bulan hari Sabtu itu ada ini ya forum untuk berbicara dengan psikolog yang di IG Live juga. Jadi itu tiap Sabtu di akhir bulan ya, tiap Sabtu di akhir bulan. Jadi Sabtu ini juga ada ya, Sabtu ini juga ada hostnya Ibu Hana. Jadi sesudah itu yang terkesan saya ada satu anak lagi, anak dari Darmais yang diamputasi. Jadi dia dua kali diamputasi dari mata kakinya sampai dengkul, udah gitu menyebar, dia amputasi lagi sampai di pinggul. Saya cepet-cepet cari donatur untuk kaki palsu, ya, karena saya mau menolong anak ini gitu supaya jangan secara mental dia jatuh begitu, ya kan? Karena anaknya sehat aja gitu. Ini dua-duanya anak laki yang kanker tulang ini masih umur 16-17 lah begitu. Nah, saya dapat donaturnya, ya kita dapat uangnya YKAI, tetapi kaki palsu ini kan tidak bisa langsung dibuat karena anak ini mesti kemoterapi 1 tahun. Sesudah kemoterapi terus baru dia bisa fisioterapi untuk nyempurnakan kakinya, terus baru bisa pakai kaki palsu begitu. Tapi anaknya meninggal juga ya. Waktu itu karena COVID sedang tinggi-tingginya, waktu itu Delta kalau nggak salah, ya. Dia dari luar kota ya, dia di rumah singgah begitu, meninggal. Ya. Jadi rasanya menyesal sekali ya gitu ya, menyesal sekali. Jadi itu pengalaman saya yang kayaknya saya paling terkesan banget gitu. Jadi intinya memang anak-anak ini memang nggak cuma perlu medis aja, perlu memang mental health-nya juga dibantu. Makanya seperti Agnes juga tahu,
kita mulai tahun ajaran 2022-23 ini kita juga mengadakan homeschooling dan juga mengembalikan beberapa anak-anak yang memang bisa sekolah mainstream, kita bantu. Karena itu salah satu jadi obat juga ya, supaya anak-anak ini punya masa depan lah gitu istilahnya. Itu penting sekali karena itu semuanya bisa meningkatkan imun sistem mereka. Ya, setuju. Jadi selain permasalahan mental health ini, isu mental health ini, apa saja sih kesulitan yang sering dialami nih, Bu, selama mendampingi pasien-pasien anak-anak kanker ini? Kalau kesulitan sampai sekarang tadi sudah disampaikan juga, langkahnya obat-obat. Ya. Jadi obat-obat ini kan diminum setiap hari ya, seumur hidup kalau nggak salah ya, gitu. Itu obat-obatan itu. Terus seperti ya diketahui juga kan kita membantu dari keluarga prasejahtera. Jadi memang ya itu kesulitannya ya dari segi kali edukasi, dari segi kesederhana, maksudnya sederhana, terlalu sederhana, orang tuanya, sehingga barangkali secara misalnya mental health, atau apa itu kurang dibantu ya. Jadi mereka ngelihatnya pergi ke dokter, ya minta kesembuhan gitu. Padahal sebetulnya kan banyak dinamis sekali kan, penyakit kanker ini kan. Ya kan seperti tadi saya bilang, semoga kayak seperti sekolah, terus kita sering banget kita ngadakan acara-acara, yang bisa membantu anak-anak, menginspirasi anak-anak, ya. Itu semoga mereka juga lebih tahu bahwa mereka itu tidak sendiri dan mereka punya masa depan gitu. Betul. Ya, oke. Naya boleh minta tolong nggak sih? Jadi ini tuh banyak banget viewer dari anak-anak YKI juga ya, Bu Ruth ya, dan orang tua juga ikut menyaksikan. Boleh nggak kasih kata-kata penyemangat gitu atau pesan-pesan untuk para viewer dan anak-anak di YKI? Pokoknya untuk semua adik-adik pejuang kanker, semangat terus untuk kalian. Aku yakin kalian semua bisa ngelewatin semua proses ini. Aku yakin kalian semua juga bisa sembuh. Kita semua di sini saling bantu kalian juga. Aku, sahabat Nayara, semuanya mau mengulurkan tangan kita juga untuk selalu membantu kalian supaya bisa mendapatkan pengobatan dan juga perawatan yang layak dan bisa survive juga tersenyum kembali dari penyakit kanker ini. Semangat untuk kalian semua. Amin. Aduh, seneng banget. Saya aja dengarnya langsung ikut semangat. Mau ikut bantu juga gitu. Nah ya sebelum ini kan kita udah ada campaign ya dengan YKI. Tapi sebelum ini pernah nggak sih Naya melakukan kegiatan untuk membantu anak-anak kanker? Kalau untuk ngebantu anak kanker sih aku sebenarnya baru kali ini nih Kak sama Kanker Anak Indonesia dan juga sama Ayo Bantu Indonesia. Tapi kalau untuk sebelumnya pernah melakukan kegiatan yang sama atau kegiatan charity juga aku udah pernah. Jadi waktu itu aku sempat yang pertama ngebantu tenaga medis yang ada di Provinsi Lampung itu pas awal-awal COVID. Pandemi jadi ya? Ada keterbatasan vitamin yang mereka dapatkan dan juga APD yang mereka dapatkan, yang dimana aku di situ galang dana supaya mereka semua bisa ngedapetin itu. Dan yang kedua itu buat Jordi. Jadi emang adik Jordi ini ada keterlambatan untuk pertumbuhannya dan ada patah juga di bagian tangannya. Jadi aku sempat ngebantu adik Jordi sekitaran 1 tahunan yang lalu kalau nggak salah. Gitu. Tapi kalau untuk anak kanker sendiri itu baru saat ini. I see. Dia ini anak-anak dari YKI pasti say thank you banget ke Naya karena udah bantuin untuk galang dana untuk mereka dapetin obat-obatan yang mahal dan langka itu pasti sangat-sangat berarti untuk mereka. Thank you Naya. Selain galang dana ini ada nggak sih hal yang Naya pengen banget lakukan untuk anak-anak kanker ini? Tadi kan Burut udah ceritain kesulitannya apa aja. Yang pasti selain aku mau ngebantu mereka, aku juga pengen banget Kak ketemu sama mereka karena emang sebenarnya
dari semua pengalaman charity yang udah aku lewatin ini, aku tuh kan belum pernah nih ngebantu anak-anak pejuang kanker. Dan baru kali ini doang kan ada campaign bareng sama Kanker Anak Indonesia juga. Jadi aku pengen coba buat sharing cerita bareng sama mereka, pengen ngasih semangat secara langsung ke Ya. mereka, pengen juga face to face ngobrol gitu, ngedengerin cerita mereka selama ini tuh kayak gimana sih. Dan aku juga pengen bisa main bareng sama mereka. Jadi kalau ada kesempatan untuk bisa ketemu. Wah, iya ya nih Burut, kita bisa ketemuan ya. Tapi mungkin nunggu pandeminya agak mereda dulu ya Burut ya. Iya, Atau gimana Iya, nih? Ada aturan betul, apa nggak betul. sih Bu untuk mengunjungi mereka? Sekarang ini memang rumah sakit tidak bisa dikunjungi. Ya. Tapi sebelum pandemi YKAI seminggu sekali kita mengunjungi rumah sakit dan mengadakan Ah, aktivitas di beberapa rumah sakit begitu. Aktivitasnya hmm, sih apa saja ya, apa aja yang volunteer oke datang misalnya untuk menggambar lah, oke, atau bernyanyi, mau dansa, mau apa, dan wah Naya seru. pasti pasti bisa itu lebih menyemangati anak-anak. Apalagi kalau dari anak ke anak ya, oke kali lebih 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 klop gitu ya. Iya, Oke, sinerginya lebih ada gitu ya. ya tadi Apalagi seperti Naya kan Naya bilang main bareng. umur 14 ya, umur Ya, 14 benar. tapi apa namanya semangatnya tinggi, oke, dan udah sukses juga gitu kan. Jadi semangat itu saya kira obat imun sistem yang paling ampuh ya Paling ampuh. menurut Iya, saya ya. Soalnya kalau kita udah ada semangat pasti semua imun sistem kita yes. juga turun ya gitu. Karena hati yang gembira adalah obat ya, Burut ya. Iya, Selain betul. obat-obatan yang diusahakan tadi. Ah, Betul, betul, iya, betul, benar. betul, betul. Nah, ini pertanyaan terakhir, tapi yang sangat-sangat saya pengen tahu sih. Apa sih harapan dari Burut dan Naya atas adanya campaign anak kanker bisa sembuh ini? Kalau harapan saya, semoga semua anak ya di mana saja di Indonesia yang menderita kanker, oke, bisa mendapatkan pengobatan yang layak ya. Terutama oke obat yang eh, bisa dicari lebih 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 mudah ya, semoga ya, dan mereka juga bisa beraktivitas misalnya dengan sekolah, oke, atau aktivitas yang lain, dan tentunya tagline kita kembalikan senyum anak Indonesia. Amin. Gimana kalau Naya? kalau untuk aku sendiri yang pasti dari adanya campaign ini sama sih ya, kurang lebih aku juga pengen ngebantu adik-adik cancer supaya bisa sembuh. Di sini aku juga pengen ngajak teman-teman semua untuk bisa saling support dan saling mengeluarkan rasa empatinya untuk bisa membantu mereka semua. Karena aku yakin dengan uluran tangan kita, dengan berapapun biaya dan nominal yang kita kasih ke mereka itu pasti sangat berarti buat proses penyembuhan mereka. Dan aku juga yakin pasti adik-adik kanker yang ada di negara kita saat ini sangat-sangat membutuhkan dukungan dari kita juga supaya mereka bisa survive. Jadi yang pastinya dengan adanya campaign ini, semoga kita semua bisa saling meningkatkan rasa empati kita juga untuk bisa membantu adik-adik pejuang kanker agar bisa sembuh. Amin. Thank you banget, Guru dan Naya. Bener banget teman-teman. Tolong banget bantu dan dukung Naya untuk kembalikan Senyum Anak Sehat Indonesia bersama Yayasan Kanker Anak Indonesia. Gimana caranya? Gampang banget. Teman-teman bisa langsung ke websitenya ayobantu.com, yaitu di www.ayobantu.com/Almeda Nayara, ada di kanker anak. Nah, di situ teman bisa langsung klik donasi, berapapun nilainya sangat bermanfaat untuk teman-teman anak-anak di YKAI. Nah, akhir kata saya mengucapkan terima kasih banget untuk Burut dan Naya atas waktunya yang diluangkan malam ini dan ngobrol-ngobrol bareng di sini bersama Ayo Bantu Indonesia. Semoga campaign kita berjalan lancar dan mungkin nanti bisa dijadwalkan ya Burut ya untuk ketemuan dengan Ya, anak-anak YKAI kalau pandeminya udah
surut nih, kita bisa jadwalkan kembali. Oke, thank you. Ya. Selamat malam, sehat-sehat Terima selalu. kasih Naya, terima kasih Agnes waktunya. Terima Terima kasih kasih. juga Kak Agnes. Ya, sehat-sehat semuanya ya. Ya.